Beda banget. Jadi kalau malu wajar. Oh my god. Hi everyone, welcome back into my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Yes, it's not alone because I'm here again. Thank you so much Mr. Ajis for coming here. Thank Ada sebuah you. video yang akan kita reaksikan, Yes. Mister. Itu tentang aturan yang ada di Indonesia. Oh, Ada sebuah statement yang katakan Di oleh Indonesia. ya, ada sebuah statement yang dikatakan oleh salah satu menteri Indonesia, oke. Apa itu, Mister? merasa gengsi dan merasa malu untuk berobat ke Malaysia. Jika berobat di Malaysia, Our minister? our minister, I'm shocking to know that. I'm shocking. It's from CNN. CNN Indonesia. Is it valid? It's a valid CNN Indonesia. You know CNN? I mean, itu kan adalah sebuah platform Portal. berita, Ya, portal berita, portal berita platform besar sekali. yang semua orang look up to. Iya, semua ada di semua negara ada CNN-nya. Iya. Indonesia ada CNN-nya, Filipina ada CNN-nya, negara lain juga ada CNN-nya. Itu mengatakan seperti itu. Dia merasa gengsi apabila berobat ke Malaysia. Kenapa? Sampai hal tersebut di statement oleh salah satu menteri Indonesia. Ya, takut kalah kualitas kali ya. Bukan takut kalah kualitas, sudah kalah kualitas sepertinya. Takut ketahuan kalah Takut kualitas. ketahuan kalah kualitas mungkin ya. Dan coba kita mendengar. Ini adalah sebuah reaksi daripada statement Pak Menteri tersebut. Now today we are going to react on the reactions. Okay. Double react. Oke. So everyone, here we go. Ini adalah reaksi daripada salah seorang yang tinggal di Malaysia, pekerja Indonesia, warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, our berkaitan dengan statement daripada Menteri Kesehatan Indonesia tersebut. Here we go. 1, 2, 3. Menteri Kesehatan Indonesia malu dan gengsi berobat ke Malaysia. Wah, CNN. Bapak malu itu wajar. Kenapa? Ya karena penanganan kesehatan di Indonesia itu amburadul. Beda jauh sama di Malaysia. Kenapa orang Indonesia itu suka ke Malaysia berobatnya? Satu kisah Pak ya. Teman saya itu orang Medan. Itu jatuh di persimpangan jalan tol Maran Pahang, Kuantan sana. Jadi ketika jatuh insiden itu dua orang naik motor sendiri-sendiri. Yang di depan itu nggak tahu kalau kawannya yang di belakang jatuh. Karena udah tahu jatuh, jadi ada orang lewat itu naik mobil, naik kereta itu langsung nelpon ambulan. Mungkin ambulan dari rumah sakit terdekat. Karena dilihat kondisinya parah mungkin. Jadi dibawa ke rumah sakit besar Kuantan. Tanpa melihat ini orang mana, punya duit enggak, keluarganya siapa kan gitu. Sementara teman saya ini dibilang orang ilegal, paspor nggak punya, permintaan duit, apalagi KTP pun nggak megang. Tapi manusia di orang Malaysia itu manusiawi banget. Begitu lihat orang insiden langsung detik telepon, langsung dibawa ke rumah sakit. Bahkan kami sendiri itu takut mau melihat itu nanti gimana, karena teman kami ini nggak punya apa-apa, takut kalau nanti ditangkap, terus bayarnya gimana. Alhasil kami pun ngumpulin duit karena berpikirnya bayarnya mesti mahal. Ternyata di luar jangkauan. Begitu dia dibawa ke sana itu nggak sampai 200 ringgit mungkin seingat saya. 100 lebih aja. Bahkan kalau dihitung untuk naik taksi aja ongkosnya itu nggak lebih gitu, lebih dari biayanya. Nah, jadi mereka itu melakukannya itu manusiawi banget tanpa melihat siapa dia gitu. Janji manusia sakit ya disembuhin. Beda sama negeri Bapak. Orang udah mau sakaratul maut ditanya KTP, BPJS, kamar tipe apa, kelas berapa, kan gitu. Itu penanganannya lain banget. Belum nanti kalau dilihat orangnya ini kriterianya miskin, mesti pihak rumah sakit itu kadang ada yang bilang dokternya nggak ada. That's right. Itu sering Pak. Jadi beda penanganannya. Jadi kalau Bapak malu ya wajar malu. Karena memang penanganannya di Bapak itu beda. 90 sama 10%. 90 untuk Malaysia. Malaysia itu dokter-dokter di sini itu kalau nangani orang sakit itu benar-benar tanpa dilihat duitnya dulu.
Sembuhkan dulu, baru cerita duit, baru dokumen, baru administrasi. Kalau di Indonesia kan administrasi dulu, duit That's dulu, right. Ya. duitnya dulu baru dicek. Beda Pak. Beda banget. Jadi kalau malu wajar. Oh my god. Sebuah pil pahit yang harus ditelan bersama-sama oleh kita juga orang Indonesia dan oleh pemerintah kita. Yang bikin sedih adalah statementnya sebenarnya. Yang bikin gini, sedih betul. Ini adalah blunder ya Mister ya gitu. Karena buat apa sih? What's your intention by saying this? I mean, it's very clear. We can see, we can feel, we can eyewitness every single bad things in our health service. That's the thing. Healthcare service in Indonesia. Everyone knows it already. Even Indonesian people, everyone on Indonesia know it already what happened with our health system in Indonesia. And then you say this statement. Itu sebenarnya tujuannya apa? Pak, aku sangat menyayangkan banget Bapak mengatakan hal tersebut. Apalagi Bapak seorang menteri. Betul. Artinya look back dulu deh Pak, look back what you guys have done gitu loh. Sebelum kalian saying statement ke negara yang negara lain udah jelas-jelas dunia Pak mengakuinya, nggak butuh pengakuan Bapak, namun dunia negara-negara lain, orang lain mengakuinya Pak. Even warga negara Bapak pun mengakuinya Pak. Allahu Akbar. Mister ingat nggak beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang hamil Mister, ya kan, harus meninggal karena terlalu lama mengurus administrasi dan ditanyakan BPJS kalau tidak salah. BPJS adalah Indonesian Insurance ya, from government ya, from government. Dan terlalu lama mengurusnya, dilempar sana sini, akhirnya bukan dilempar sana sini, akhirnya dipindahkan di sana dan dipindahkan ke sini, suruh menghadap ke kemana gitu. Jadi waktunya sudah habis. Padahal itu sangat darurat, gawat darurat keadaannya. Jadinya Allah sudah memanggilnya lebih dulu. Memang ajal tidak ada yang tahu, itu semua kuasa Allah. Tapi kan kita bisa berikhtiar ya Mister, sebaik-baiknya gitu loh. Itu adalah patah hati yang terbesar tambah luka lagi. Jadi kayak udah luka, dibubuhin garam gitu ya. Dengan statement seperti ini, what's the point gitu loh. Karena saying this statement. Exactly. Kalau ngomong seperti itu gitu ya, aku rasa orang Indonesia nggak akan ada yang marah sih. Betul. Maksudnya malah jadi akan bukan malah jadi mendukung dan bangga. Betul. Iyalah ngapain berobat di Malaysia. Betul. Menurut aku akan kayak bertanya ya, heran sebenarnya lah. Memang betul Malaysia lebih berkualitas kok. Teman aku saja Mister, ini fact. This is the fact that I have. Teman aku punya layanan asuransi, mendaftarkan dirinya untuk asuransi kesehatan. Salah satu negara yang dituju adalah Malaysia. Dia benar-benar rela untuk preminya lebih mahal daripada yang lain untuk membela-belakan gitu ya, untuk membela-belain berobat di Penang. Penang is very legendary place to get the best healthcare, one of the best healthcare in the world. Gitu kan, itu sudah melegenda. Berobat kemana? Penang atau ya Singapura gitu. Penang Singapura gitu. Terus kalau misalkan dibilang aku sih gengsi, aku malu untuk berobat, ya buktikan kepada bangsa Indonesia, buktikan kepada rakyat bahwa dari basis akar rumput sampai sistem paling tingginya, aturan paling tingginya mendukung healthcare itu bisa bekerja terlaksana dengan baik gitu dan ramah kepada rakyat seperti itu. Yang akhirnya pada kenyataannya yang ditemukan oleh rakyat adalah sebuah sistem yang sangat tidak ramah untuk rakyat, apalagi rakyat yang kecil. Bener banget apa yang dikatakan oleh video ini, bahwasanya ketika setiap kali ada seorang pasien datang ke rumah sakit yang ditanya apa kartu BPJS kamu berapa, kelas berapa kamu. Jadi apabila dia tahu bahwa ini adalah kelas rendah, maka pasti akan dicari-cari alasan. Oh dokternya nggak ada, kamarnya penuh, seperti itu. Jadi orang ini tidak bisa untuk mendapatkan healthcare yang seharusnya beliau dapatkan sebagai rakyat bangsa Indonesia. Pasti akan ditanya menggunakan apa bayarnya, credit card atau cash atau debit card atau asuransi atau BPJS. Nanti kalau sudah dijawab BPJS, nanti akan ditanya lagi BPJS tingkat berapa, kelas berapa. Seperti itu. Oh my god.
balik lagi jadinya tuh aku juga bingung kayak di Indonesia tuh sistem healthcare-nya tuh apakah itu sebuah bisnis atau memang untuk layanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat is only about marketing tools. Promotion saja ya. Iya, promotional stuff aja menurut aku. Money It's all about money. It's all about I'm money. so sorry. Janji. Yeah, I'm so sorry. Since we have been capitalized by other countries, mental kita belum berevolusi. Betul. Hal-hal seperti ini pun kadang-kadang banyak nih orang Indonesia akan serang kita nih. Video-video seperti ini akan kok ngomongnya gitu sih buat orang nggak coba di opposite way gitu loh. Open your mind and then this is what happened in the country. Actually, you need to speak up. You need to speak up and then you need to do actions gitu. At least ubah pola pikir kita. Ajak orang untuk mengubah pola pikir bahwasanya ayo dong, ini kan kesehatan, utamakan keselamatan orang terlebih dahulu seperti itu. Gitu loh, Mister. Karena aku bingung. Aku sedikit marah dengan statement tersebut. Maksudnya gini, kenapa alih-alih fokus terhadap pembenahan yang ada di Indonesia, malah justru fokus untuk meng-compare gitu loh. Untuk apa? What's the point? I mean, like dia mau kayak memburukkan Malaysia, padahal di dunia luar sana tuh Malaysia udah kayak wow, it's a capital, one of capital of healthcare in the world. Service yang diberikan juga, dokternya sudah di-train, diakui dunia. Tidak hanya dokternya, Mister, susternya, staff-staffnya semua tuh sudah bener-bener train, internationally certificate. Iya. Aku tidak merendahkan profesi dokter di Indonesia, tidak sama sekali. I'm grateful to have a lot of doctors in Indonesia. Tapi kita bahas di sini adalah sistemnya. Sistem rumah sakitnya. Bagaimana mereka treat pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat gitu. Karena aku juga punya teman dokter dan aku yakin temanku tidak ada yang punya intensi untuk mempersulit pasiennya, untuk mempersulit orang-orang yang dirawat olehnya. It's all about the system. Prosedurnya sejauh mana kita bisa cut prosedur yang panjang menjadi prosedur yang pendek gitu loh. Dan lagi-lagi mengutamakan keselamatan rakyat, keselamatan pasien at the very very first place. Seperti apa yang sudah dicontohkan di Malaysia. Temannya sakit ini itu ternyata parah dan setelah dibawa ke rumah sakit hanya 200 ringgit. Setelah kita cek 200 ringgit itu hanya 700 ribu rupiah, Mister. Masya Allah. In fact, dia adalah illegal visitors. Tak dilihat pun itu. Allah Akbar. Betapa benar-benar mengutamakan, Mister, mengutamakan keselamatan pasien yang ada di negara tersebut. Jadinya kasihan ya, Mister, teman-teman kita yang dokter yang punya intention baik dan mulia, tapi bekerja di rumah sakit gitu, tapi karena sistem dan prosedur yang mempersulit para pasien, jadinya kena juga gitu. Padahal bukan salah profesi dokter itu, bukan salah teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dokter, tapi sistemnya. Entah sistem dari rumah sakitnya, entah sistem dari pemerintahnya, entah dari mananya yang perlu kita benahi. Tapi mungkin dengan video ini kita perlu mengajak bahwa memang ada yang perlu kita benahi sama-sama di sini gitu. Dan semoga hal seperti itu bukan untuk kayak malah membuat kita down, namun membuat kita lebih bangkit lagi untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan aku yakin kita bisa. Harusnya sih bisa ya. Wow, banyak sekali pekerjaan harus kita revisi dan perbaiki, Mister, ke depan. Masya Allah. Insya Allah kita bisa. Amin. Okay, everyone, thank you so much for this beautiful recommendation. Thank you so much, Kak Wan Zuhais, for your beautiful recommendation. And that's all from us. Hopefully that you find this pretty good and find this video for good thumbs up. If you're new to this channel, forget to subscribe. Super Masuk Indonesia, Malaysia boleh. Congratulations, Malaysia. Bye, everyone.